Pengertian fonologi. Secara etimologis, fonologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu fon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Maka secara harfiah, fonologi adalah ilmu tentang bunyi. Terdapat dua objek kajian dalam fonologi, yaitu satu, bunyi-bunyi bahasa yang kehadirannya tidak membedakan makna disebut dengan fonetik, dan dua, bunyi-bunyi bahasa yang kehadirannya membedakan makna yang disebut dengan fonem. Bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia. Pada umumnya, manusia berkomunikasi melalui bahasa dengan cara menulis atau berbicara. Kalau komunikasi itu dilakukan dengan tulisan, tidak ada alat ucap yang ikut terlibat di dalamnya. Sebaliknya, kalau komunikasi tersebut dilakukan secara lisan, alat ucap memegang peranan yang sangat penting. Dalam pembentukan bunyi bahasa, ada tiga faktor utama yang terlibat, yakni sumber tenaga, alat ucap yang menimbulkan getaran, dan rongga pengubahan getaran. Proses pembentukan bunyi bahasa dimulai dengan memanfaatkan pernapasan sebagai sumber tenaganya. Vokal dan konsonan. Vokal adalah bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan dan kualitasnya ditentukan oleh tiga faktor: tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentukan vokal itu. Untuk vokal tertentu seperti A, bentuk bibir adalah normal, sedangkan untuk vokal U, bibir dimajukan sedikit dan bentukannya agak bundar. Untuk bunyi seperti I, sudut bibir direntangkan ke samping sehingga bentuknya melebar. Dengan tiga faktor itu, bunyi vokal dapat berdiri tinggi, depan dan bibir terentang. Misalnya bunyi I, atau tinggi, belakang dan bibir bundarnya misalnya bunyi U. Bunyi konsonan dibuat dengan cara yang berbeda. Pada pelafalan konsonan ada tiga faktor yang terlibat: keadaan pita suara, penyentuhan atau pendekatan berbagai alat ucap, dan cara alat ucap itu bersentuhan atau berdekatan. Misalnya B dan T adalah konsonan yang tidak bersuara, sedangkan B dan D adalah konsonan yang bersuara. Diftong. Apa sih itu diftong? Diftong adalah vokal yang berubah kualitasnya pada saat pengucapannya. Dalam sistem tulisan diftong biasa dilambangkan oleh dua huruf vokal. Kedua huruf vokal itu tidak dapat dipisahkan. Misal bunyi harimau. Kata harimau adalah diftong sehingga grafem AU pada suku kata mau tidak dapat dipisahkan menjadi mau. Tiap-tiap vokal pada deretan vokal mendapat hembusan napas yang sama atau hampir sama. Kedua vokal itu termasuk terdapat dua suku kata yang berbeda. Contohnya misalnya, ia dalam kata biasa, biasa. Gugus konsonan. Gugus konsonan adalah deretan dua konsonan atau lebih yang tergolong dalam satu suku kata yang sama. Bunyi BR pada kata praktik adalah gugus konsonan. Demikian pula dengan PL pada plastik, TR pada sastra, dan STR pada struktur. Pemisahan bunyi pada kata itu adalah 1. Praktik, 2. Plastik, 3. Sastra, dan 4. Struktur. Contoh lain dari deretan dua konsonan yang bukan gugus konsonan adalah PT pada cipta, 2. KS pada aksi, dan RG pada harga. Nem dan grafem. Jika kita berbicara tentang vokal dan konsonan seperti yang telah kita lakukan, kita bicara tentang bunyi bahasa yang harus dibedakan dari tulisan. Bunyi bahasa yang dihasilkan manusia bermacam-macam. Ada yang membedakan kata, ada yang tidak. Bunyi P pada kata pagi diucapkan tidak sama dengan P pada kata siap, karena P pada siap diucapkan dengan kedua bibir tertutup, sedangkan pada kata pagi bunyi P ini harus dilepas untuk bergabung dengan bunyi A. Perbedaan pelafalan itu tidak menimbulkan perbedaan makna kata. Fonem harus dibedakan dari grafem. Fonem merujuk ke bunyi bahasa, sedangkan grafem merujuk ke huruf atau gabungan huruf seperti satuan pelambang fonem dalam sistem ejaan. Oleh karena fonem lazim dilambangkan dengan huruf dalam penulisannya, sering tidak tampak perbedaannya dari grafem. Kata pagi misalnya terdiri atas 4 huruf P, A, G, dan B. Tiap huruf itu melibatkan grafem yakni P,
A, G, dan I. Suku kata. Apa sih suku kata? Suku kata adalah bagian kata yang diucapkan dalam satu hembusan napas dan umumnya terdiri atas beberapa fonem. Kata seperti datang diucapkan dengan 2 hembusan napas, satu untuk da dan satunya lagi untuk tang. Karena itu, datang terdiri atas 2 suku kata. Tiap suku terdiri atas 2 dan 3 bunyi, da dan tan. Suku kata dalam bahasa Indonesia memiliki vokal yang menjadi inti suku kata. Inti itu dapat didahului dan diikuti oleh satu konsonan atau lebih, meskipun dapat terjadi bahwa suku kata hanya terdiri atas satu vokal atau satu vokal dengan satu konsonan. Contoh suku kata adalah sebagai berikut: pergi, pergi, kepergian, kepergian, ambil,